Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Bertemu kembali di konten pemasaran mobil. Hari ini unitnya yang akan kita pasarkan ini Toyota Kijang Innova tipe V 2.0 tahun 2011, varian bensin, transmisi automatic. Mobil ini milik Pak Ikhwan dari Jakarta Selatan yang kami bantu jual di channel ini. Beliaunya juga ada di sini, nanti kita akan ngobrol secara detail berapa mobilnya mau dijualnya, kemudian sudah berapa lama dipakai, alasan dijualnya kenapa. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau. Mobil ini spesifikasinya pajak hidup bulan 2 2025 panjang, kemudian plat 2026, STNK BPKB faktur, kunci dapat 2. Untuk lebih detailnya, jika Anda berminat dengan mobil ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa, saya akan jelaskan kondisinya secara lengkap. Pertama yang akan saya bahas kondisinya mulai dari eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah menguning. Ini ada jamur dan kotor saja. Bisa bening kembali 100%, masuk ke spesialis lampu. 150.000 satu lampu. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini baret-baret ada ya, namanya juga mobil dipakai. Fog lamp bagian kanan utuh, grillnya, kromnya masih baik, hanya ada jamur, bisa bagus lagi dipoles. Overall bumper depan ini, jika kita lihat secara detail, banyak yang lecet seperti ini. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Satu bumper, hitungannya satu panel, 150.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh, hanya sama dengan kanan, menguning, ada jamur. Jadi kanan kiri jika ingin bening lagi, masuk ke spesialis lampu, 300.000 kanan kiri. Kap mesin 97,9, jadi masih ori cat dari kap mesin ini. Velg juga masih ori, 15 inch. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak. Untuk baret-baret sih ada ya. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Bisa. Produksi ban di tahun 2018, pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2018 sudah expired. Ketebalan sih memang 5,33 mm dan fisik tidak ada yang retak. Tapi ya sudah expired, jadi untuk prosedur ya diganti. Harganya di 850.000 lah. Merek Hankook seperti ini. Kemudian kampas rem bagian depan kanan masih tebal, layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik, emblem VVTi utuh. Ketebalan fender depan kiri 75,3 mikron, masih ori. Spion bagian kanan krom, ada jamur, bisa dipoles. Mikasen utuh. Dan untuk pilar-pilar sampai bagian atas rata-rata masih ori. Untuk lecet sih ada beberapa di bagian atas, terutama di spoiler ya. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Ban belakang bagian kanan produksi sama 2018. Ketebalan juga sama rata, 5 mm. Fisik tidak terlalu retak, beberapa retak sedikit ada pasti, namanya juga sudah expired ya. Yang saya jelaskan tadi, jika ingin diganti merek Hankook seperti ini 850.000. Pengereman bagian belakang
tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan, jika kita lihat secara detail ada beberapa lesung-lesung pipit ya, banyak-banyak halus. Ketebalan catnya bagian fender belakang kanan 91,0 mikron, masih ori. Pintu belakang kanan sama, jika kita lihat secara detail ada beberapa lesung pipit dan baret-baret halus di bagian sela-sela pintu. Masih ori juga sama catnya. Wajar ya jika ada baret-baret atau penyok halus, karena catnya masih ori dari tahun 2011. Karet balon bagian belakang kanan kondisinya utuh dan las titik pabrikan utuh. Jadi jelas belum pernah ngeguling mobilnya, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Kemudian karet pintu utuh, silar pintu utuh. Pintu bagian driver kondisinya baik, tidak ada pecah parah dan sudah pernah dicat ulang untuk pintu bagian driver. Tapi naik ketebalan 50 mikron ya, 112 mikron. Pernah disiram cat saja satu kali, tidak ada dempul tebal. Dan untuk karet balon bagian pintu driver ada yang sobek sedikit di bagian ini. Untuk karet balon berikut dengan pemasangan harganya di 200.000 lah satu pintu. Kemudian pilar A las titik pabrikan utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karet pintu utuh, silar pintu utuh. Jadi bagian samping kanan jelas tidak ada bekas tabrakan keras karena rata-rata catnya masih ori. Yang pernah ada spet di bagian pintu driver tapi naik ketebalan di 50 mikron. Jadi hanya pernah disiram cat saja, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di bagian samping mobil ini. Dan ini untuk bagian belakang. Stop lamp bagian kanan utuh. Bagasi belakang ini juga kondisi catnya baik, tidak ada pecah parah. Emblem semuanya komplit, sudah ada tambahan kamera mundur. Nanti kita akan coba. Ketebalan catnya bagian bagasi belakang 80,0 mikron, masih ori. High mount stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang pernah dicat ulang. Kondisinya seperti ini ya, ada lecet-lecet sedikit. Reflektor bagian kiri utuh. Kemudian ada tambahan rear bumper protector, kondisinya baik. Warnanya sudah pudar saja ya, bisa dicat ulang juga. Sensor mundur 2 titik utuh. Overall bumper belakang ini pecah parah sih tidak ada, tapi jika ingin mulus total ya dicat ulang karena ada beberapa gap yang kurang rapih. Hitungannya satu panel sama dengan depan 500.000 jika ingin dicat ulang. Reflektor bagian kanan utuh. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian trim kanan utuh, trim kiri utuh, kunci roda dongkrak semuanya ada di sini. Masih ori juga dongkraknya, masih bawaan. Karpet, lantai masih ori dan masih sangat utuh. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalannya. Di sini ada covernya, jadi kita buka seperti ini ya. Sudah agak tipis ya. Saya akan ukur ketebalannya. 1,62 mm. Jadi untuk bahan serep sudah tipis, jadi baiknya diganti. Untuk bahan serep sebenarnya bisa beli second ya, yang belum expired. Bahan serep itu sekitar 500.000 lah, banyak di tukang velg. Kemudian silar bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Rear cross member utuh. Nih las titik pabrikannya dan masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakang tidak ada bekas tabrakan keras karena cat bagasinya saja masih ori, kemudian sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018. Ketebalannya sama rata dengan yang lainnya.
masih tebal. Kemudian fisik juga beberapa ada yang tidak retak seperti ban belakang bagian kiri, hanya expired saja ya. Jadi jika ingin mengikuti prosedur ya diganti. Harganya tadi yang saya jelaskan 850.000. Kemudian velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Catnya juga masih ori. Kemudian untuk ampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih tebal. Fender belakang kiri ada beberapa jamur baret halus itu bisa hilang dipoles. Nah seperti ini jamur ya, masih ori juga. Ada beberapa yang tidak bisa dipoles seperti ini. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Pintu belakang kiri sama ada beberapa yang lecet juga. Dan untuk ketebalannya di 84,4 mikron, masih ori. Ada memang beberapa spet di bagian ini ya. Nah di bagian ini pernah ada benturan, tapi ketebalan sih masih normal, hanya naik cat 1 kali. Kemudian untuk karet balon bagian belakang kiri kondisinya utuh, pilar-pilar semuanya utuh, karet pintu utuh, silar pintu utuh. Pintu bagian depan kiri kondisinya sama, beberapa di sela-sela pintu saja. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Ketebalannya 85,4 mikron, masih ori. Karet balon bagian pintu depan kiri sama, di bawah sini ada yang sobek sedikit ya. Jadi jika ingin diganti ya karet balon ini kanan kiri bagian depan di 400.000. Kemudian untuk pilar utuh, dan untuk karet pintu utuh, silar pintu utuh. Spion bagian kiri ada yang pecah mikasinnya. Jika ingin diganti banyak di marketplace harganya di 200.000 lah sama pasang. Kemudian fender depan kiri paling di bagian gap ini ya, antara bumper dan fender, lesung pipit. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Emblem VVTi kanan kiri utuh. Dan untuk ketebalan catnya fender depan kiri 71,7 mikron, jadi masih ori. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018, ketebalan sama rata 6 mm lebih. Fisik ada beberapa sedikit yang retak karena sudah expired. Jadi mobil ini semua ban produksi di tahun 2018 dan sudah expired. Jika ingin diganti 4 ban berikut dengan pemasangan dan spuring itu di 3.300.000. Kemudian untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Jika ingin mulus total ya dicat ulang karena ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kiri agak tipis dari besinya ya. Nah ini. Jadi untuk kampas rem bagian depan kiri tipis, depan kanan tebal. Untuk penggantian kampas rem sih 1 set. Jadi nantinya bagian kanan juga diganti. 500.000 untuk penggantian kampas rem. Kemudian liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Untuk rata-rata catnya masih ori dan itu luar biasa, mobil tahun 2011 tapi catnya rata-rata masih ori. Jadi jelas dirawat mobilnya, jarang kepanasan, jarang kehujanan. Jika tidak sering di garasi ya pastinya bule, pudar, catnya ngelotok kena panas. Untuk kondisi saat ini yang lecet sih banyak ya, di bumper depan, kemudian di sela-sela pintu, di fender, di bumper belakang, dan itu wajar, namanya juga mobil bekas. Lecet itu sangat wajar. Di sini kita ada tim body repair, jika ingin mulus total kita perbaiki, kita repaint bisa. Hitungannya berikut dengan velg 5 panel lah, 2.500.000 untuk perbaikan cat di eksterior mobil ini. Kemudian PR ini bukan fatal ya, artinya lecet di body wajar, bisa dilewat juga lumayan 2.500.000 jika Anda tidak masalah di body lecet ya dilewat.
Kemudian untuk poles perlu ada beberapa jamur baret halus, itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini sudah kita saksikan untuk pilar-pilar, cross member, semuanya utuh, jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Toyota Kijang Innova V tahun 2011 ini mesinnya 2000 cc, 4 silinder VVT-i, varian bensin dengan kode mesin 1 TRFE. Tenaganya 136 PS, torsinya 181 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 7 sampai 8 km per liter, dan untuk rute luar kota 8 sampai 10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih sempurna. Radiator masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, bagian atas kering, dan untuk bagian gardan kering. Ada memang yang lembab itu di bagian seal krek as bagian belakang, kemudian karter. Ini jarang diganti karena rata-rata sampai ganti oli tidak tekor olinya, karena baru ngelembab. Jadi rata-rata untuk kebocoran di bagian packing dan seal rata-rata jarang diperbaiki, itu karena tidak pengaruh di oli tekor ya, seperti ini ngelembab. Nah ini di karter, kemudian di seal krek as bagian belakang. Nah di sini jika ingin diganti sekitar 2 juta lah seal krek as bagian belakang, kemudian karter. Kita juga bisa perbaiki, nantinya bisa kuat tahunan. Kilometernya mobil ini 98.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya masing-masing ada semua. Untuk oli mesin berikutnya ganti di 101.000. Nanti saya akan perlihatkan catatannya. Hasil tes olinya 41,6%. Yang tekor itu oli transmisi otomatis di 97.000. Jadi minta waktu yang diganti untuk oli transmisi 650.000. Kemudian minyak rem ada beberapa kadar air, minta waktu yang dikuras. Kuras minyak rem 250.000. Dan untuk aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Hasil tesnya good, battery health di 100%. Aki layak dipakai. Kemudian kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Untuk kotor seperti ini sih masuknya di salon bisa bersih ya. Dan untuk apron, cross member depan, plastik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2. Remote-nya masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Wood panelnya juga masih baik sekali. Kemudian kaca film bagian driver utuh, power window-nya autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya utuh, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window aktif. Electric mirror, tombolnya di sini bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri sama berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip utuh, hanya kotor bisa hilang di salon. Lampu kabin aktif. Kemudian sun visor bagian penumpang depan, ada vanity mirror kondisinya utuh. Lampu-lampu bagian depan juga
kondisinya baik. Lampu kabinnya, sun visor bagian driver kondisinya baik. Spion tengah ada tambahan cover, sudah dynex, kondisinya baik. Joknya aslinya fabric dan saat ini disarung. Sarung joknya masih baik kondisinya. Bagian driver juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kemudian originalnya juga ada di dalamnya, jok aslinya. Ini hanya disarung saja ya. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini sama, tidak ada karat. Nah ini besi-besi di jok, besi-besi di atas dashboard, marker pabrikan di kepala-kepala baut juga ada ya. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Kemudian ACC kontak sudah on, soket UBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 98.000. Dan ini kondisi setirnya ada beberapa yang ngelupas di samping-samping. Untuk kulitnya sih belum di retrim. Dan pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Mobil ini tidak service record ya. Jadi kilometer 98.000 tidak record service. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya, ini transmisi di 97.000. Kemudian ganti oli mesin 101.000. Untuk kilometer sih di tahun 2021 tercatat di 86.000. Paling rekornya itu di tahun 2021 ini ya. Kemudian untuk indikator tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki. Kemudian airbag, ABS nyala semua. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan hasil diagnosanya tadi pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas kelistrikan mobil ini bagus. Power steering enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Paling sama ini ya, sama emblem Toyota di setir ini ada beberapa yang ngelupas. Ini bisa dibelikan, emblemnya banyak di marketplace, 80 ribuan. Kemudian setir ini juga bisa di retrim, dibungkus kulit ulang 400.000, bisa rapih. Yang seperti ini bisa dirapihkan lah. Kemudian kaca film bagian depan kondisinya baik, dan ada beberapa memang ada baret bekas wiper. Nah ini sama jamur. Baret bekas wiper itu sudah umum ya, sering terjadi di mobil bekas. Bekasnya karet wipernya jarang diganti. Ini bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca, biayanya 400.000. Wipernya aktif, masih baik kondisinya, ngipasnya masih detail dan airnya juga masih hidup. Kemudian wiper bagian belakang aktif, ngipasnya masih detail dan airnya juga masih aktif. Jadi untuk karet wiper depan belakang semuanya masih baik. Ventilasi AC bagian kanan utuh. Dashboard juga tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci masih baik kondisinya. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Head unit masih bawaannya, masih aktif. Audio steering switch-nya juga masih aktif. Jam digital masih aktif. Kemudian lampu-lampu sudah kita cek semuanya, lampu depan, fog lamp, lampu belakang, IMON stop lamp semuanya aktif. AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Jika dapat di 26 derajat Celcius, tandanya AC-nya masih dingin ya. Saat ini sudah langsung dapat di 25,8 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada sensor parkir, ada power outlet 12 volt. Kondisinya semuanya masih pada baik. Asbak kondisinya baik. Ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder masih baik kondisinya. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, tuasnya masih bagus. Kemudian sudah ada shift lock untuk parkir paralel, parking brake mechanical. Dan ini ya masih pendek, masih bagus kondisinya. Kemudian tempat penyimpanan masih baik kondisinya.
Inilah door trim belakang kanan, kondisinya baik. Wood panelnya masih baik juga. Door trim belakang kiri, kondisinya baik. Plafon bagian baris kedua, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian belakang juga kondisinya utuh. AC belakangnya juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer. Dan kecepatan angin langsung dapat di 26,4 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC belakang juga dingin. Jok baris kedua juga sama, disarung. Sarung joknya juga masih baik kondisinya, tidak ada yang cacat. Originalnya ada di dalamnya. Nah ini. Di sini cup holder juga masih baik kondisinya. Kemudian untuk jok baris ketiga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Disarung juga, sarung joknya baik. Trim bagian kanan utuh, trim bagian kiri utuh. Interiornya mobil ini, plafon bagian baris ketiga juga utuh, lampu kabin belakang juga aktif, ventilasi AC semuanya utuh. Jadi mobil ini untuk interior utuh, hanya perlu nyalon saja agar tambah detail nantinya bersih. Kita akan test drive. Untuk kamera mundurnya juga aktif ya. Ada tambahan monitor di dashboard karena head unitnya belum monitor ya. Kita akan coba kaki-kakinya. Belum ada suara. Untuk Innova sih memang badak ya, kaki-kakinya itu jarang sekali rusak. Setiap inspeksi Innova itu pasti senyap kaki-kakinya. Mobil ini juga senyap, depan belakang tidak ada suara, masih enak. Bantingannya juga masih enak, artinya shock breakernya masih bagus. Kemudian perpindahan otomatisnya juga masih enak. Setir juga stabil. Jadi untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Saya sudah bersama Pak Ikhwan, pemilik mobilnya. Saya lihat suratnya, Pak. Suratnya juga sudah atas nama Pak Ikhwan. Sudah dibalik nama di tahun 2021. Pajak panjang bulan 2 2025. Pajak per tahun, PKB-nya 3.300.000. Normal. Plat 2026. Faktur masih disimpan, semuanya masih lengkap. Nomor rangka mesin sudah kita cek sesuai. Kenapa Om mobilnya dijual? Ya, terima kasih atas reviewnya. Kenapa mau dijual? Karena jarang dipakai. Jarang dipakai. Dan karena saya juga ada penugasan di luar, jadi kita putuskan untuk dilepas saja. Bakal ditinggal mobilnya karena iya, ya, pastinya nggak ada yang make. Nggak ada yang pakai. Mobilnya sudah berapa lama dipakai Om? Sekitar 2021, 3 tahunan. 3 tahun ya? Hampir 4 tahun. Rencana saat ini dijual berapa Pak? Rencana saya mau lepas 135 juta nego. Nego ya. Untuk transaksi bisa langsung ke Pak Ikhwan. Nanti ketika Anda sudah minat dengan mobil ini, saya akan share kontak beliau ke Anda. Atau pembelian melalui kami, Rekber juga bisa. Misalnya Anda di luar kota, luar Jawa, luar pulau, mau transaksi via online saja, bisa kami bantu. Kemudian jika Anda ingin langsung transaksi dengan Pak Ikhwan juga bisa. Nanti kita akan share kontaknya, bisa langsung nanti dilihat unitnya ke Pasar Minggu Jakarta. Pasar Minggu Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi silakan teman-teman jika berminat, mobilnya kalau menurut saya masih layak dipakai, PR masih di batas wajar. Kemudian PR juga bisa kami bantu bereskan jika Anda memang benar-benar terima mau dibereskan semua, kita bisa bantu. Dan jika ingin seperti ini saja juga masih siap pakai. Masih sepakai. Tinggal ganti oli, ya sudah. Yang lainnya masih bagus, untuk kaki-kaki masih bagus, mesin masih bagus. Oke, Om Ikhwan terima kasih. Terima kasih Mas Yuda. Mudah-mudahan ada jodohnya. Amin. Jika Anda tertarik juga mobilnya ingin dipasarkan di channel ini, silakan kontak kami di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online.
Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.